Oke, jadi di video kali ini saya akan ngasih kalian racun dengan smartphone yang update OS-nya sampai 6 tahun. Dia punya desain yang anggun, pakai layar AMOLED yang gak bikin rabun, spek dan performa di kelas harganya jauh dari kata culun. Dan kalau mau beli, harganya juga masih affordable. Gak perlu pergi ke dukun. Ya udah, gak usah manyun. Selamat menonton Biji Timun. Masih ingat sama HP 3 jutaan teramannya Samsung tahun lalu, Samsung Galaxy A15 5G? Tahun ini, wah, dia update ke next level. Yap, ini adalah Samsung Galaxy A16 5G. Chipsetnya baru dengan Dimensity 6300, 10% lebih kenceng dari sebelumnya. Layarnya sekarang lebih gede, dan sekarang fitur keamanannya udah kelas flagship dengan Samsung Knox Fold. Harganya tetap di 3 jutaan. Tapi dengan upgrade-nya ini, apakah Samsung Galaxy A16 5G ini bakal jadi HP 3 jutaan terbaik di kelasnya? Dan kalau punya Samsung Galaxy A15 5G, wajibkah upgrade dari A15 ke A16? Di video kali ini, kita bahas. Buat upgrade yang terlihat jelas itu di sisi security flagship-nya ya. Yang kemarin udah dicoba sama Samsung masuk ke seri A06, seri entry level. Sekarang dimasukin lagi ke Samsung A16. Menurut saya Samsung pinter sih, karena Samsung Knox-nya ini nggak mungkin bisa ditiru sama kompetitornya. Samsung Knox yang udah mateng di kelas flagship-nya tinggal ditarik aja untuk ditaruh di kelas entry level. Soal fitur keamanan, Samsung Knox juara lah, udah setara sama Apple Privacy. Contohnya kayak ada auto blocker yang bisa melindungi HP dari APK-APK, virus, malware, atau ransomware. Tapi kita harus aktifin dulu auto blocker di settingan. Setelah itu kalau ada WA, entah itu undangan atau kurir paket yang nyuruh-nyuruh kita buat download dan juga install APK yang sifatnya mencurigakan gak bakal kebuka. Nah, fitur ini cocok banget buat generasi X atau generasi yang umurnya mirip-mirip sama ibu saya lah, yang gampang banget kena hoax. Ada secure folder buat ngamanin app dari serangan cyber, malware, atau penyadapan. Saran saya sih masukin aja app yang berhubungan dengan keuangan kayak BCA dan perbankan lain. Atau aplikasi hijau juga bisa dimasukin di sini biar rumah tangga aman. Kalau mau kirim data yang penting kayak KTP, NPWP, dan PAP, bisa dikirim pakai private share aja. Jadi bisa dipantau tuh dokumennya, dihapus dari jarak jauh pun bisa. Jadi aman, nggak kesebar. Ada Samsung Pay yang bakalan ngisiin password kita. Jadi kalau misalkan kita lupa atau males ngetik, dia bakalan autofill. Dan ini udah aman. Dan yang lebih gokil lagi, sama kayak kelas flagshipnya, security dan juga software update-nya dapat 6 tahun. Ini panjang banget sih. KPR Studio saya aja 10 tahun. Wah, masih panjang KPR Studio saya sih. Pakai HP itu jadi ngerasa lebih aman dan nyaman dengan jaminan software update. Setelah beli itu jadi nggak ngerasa kita sebagai customer ditinggal gitu. Karena ada loh HP yang 3 jutaan memang secara hardware, wah itu mentok banget, tapi nggak ada janji software update. Jadi setelah beli ya udah gacha aja. Intinya fitur security dan juga update-nya itu kelas flagship yang dibawa ke entry level, yang bakalan sulit buat disaingin sama kompetitornya. Kalau soal desain, jujur aja saya ngebahasnya kayak kurang excited sih. Karena ya gitu-gitu aja. Masih sama kayak A15 sebelumnya dengan konfigurasi kamera 3 vertikal, bodi belakangnya ini glossy, yang cukup ninggalin fingerprint kalau nggak pakai case. Kamera depannya juga masih tetap water drop display. Saran saya buat Samsung, semoga kedepannya di kelas 3 jutaan lah minimal. Kalau 1 jutaan oke lah ya pakai water drop. Tapi 3 jutaan semoga ke depan udah bisa pakai pansul. Ini hal simple tapi sering banget dibuat bulian. Karena udah banyak memang kompetitornya di kelas 1 jutaan aja udah pakai punch full. Kilas emang nggak ada perubahan yang berarti, tapi A16 5G yang sekarang udah dapat sertifikasi IP54 untuk tahan debu dan air. Dan dari segi dimensi juga ada upgrade. Sekarang lebih gede. Dimensi layarnya 6,7 inch Full HD Super AMOLED display dengan refresh rate 90Hz dan high mode brightness-nya ada di 800 nits. Soal layar jangan ditanya lah, karena hampir semua brand-brand yang pakai AMOLED itu yang bikin ya Samsung. Layarnya udah mantep di kelas harganya. Ketika kita tes di mode Vivid itu dapat sRGB di 100%, P3-nya 84%. Di mode natural sRGB-nya turun di 99%, P3 74%, NTSC-nya 69%. Jadi kalau mau warnanya yang lebih mendekati
versi aslinya bisa pakai ke mode vivid. Untuk brightness ketika kita tes di indoor itu dapat tipikalnya di 400-an nits, sementara untuk outdoor tetap dapat di kisaran 417 nits. Untuk YouTube dia bisa di upscaling mentok, mau apa lagi? Netflix jelas security wideband-nya udah L1 jadi bisa playback full HD juga. Soal performa, chipsetnya ini juga dapat upgrade. Kalau dulu pakai Dimensity 6100, sekarang udah pakai Dimensity 6300 yang ditemani RAM 8GB dan juga storage 256GB. Peningkatan performanya sekitar 10% lah. Dengan skor Antutu kalau nggak pakai kipas itu sekitar 409.000. Kalau pakai kipas nambah tapi dikit sih dengan 409.756. Jadi tes nanti kita nggak usah pakai kipas lah. Kalau soal stability, Dimensity 6000 itu chipset yang stabil banget sih. Suhunya juga adem dan ketika kita tes di 3D Mark, wildlife stress testnya dapat skor 99,6%, extreme stress testnya juga 99,5%. Still Nomad like stress itu di 98%. CPU throttle selama 30 menit juga aman aja, nggak pernah turun di bawah 80%. Tapi gimana kalau digunakan buat main game? Kita coba dulu di game MLBB dengan grafik ultra, frame rate-nya ada di high, dan hasilnya untuk average FPS dia dapat di 58, drop-dropnya juga cuma di 57 FPS, jadi masih aman jaya, aman sentosa. PUBG sayangnya dapat settingannya itu smooth ultra, belum smooth extreme, jadi average FPS-nya di 39. Ini kalau misalkan dapat smooth extreme sih, saya yakin masih bisa lah nembus 60, karena untuk dropnya aja cuma di 38 FPS, dan kalau kita lihat chartnya ini cukup aman. Genshin Impact kita coba di grafik lowest dengan 60 FPS-nya aktif, average FPS-nya dapat di 41, dan sayangnya kalau drop bisa sampai di bawah 30 FPS, 28 lah. Karena drop, jadi kita coba Genshin Impact ini pakai cooling, dan hasilnya cukup nolong lah dengan average FPS-nya di 48 dan drop-dropnya itu masih di atas 30 FPS dengan dropnya di 34 FPS. Kalau kalian nanya game Car X Street apakah kuat? Kuat lah. Khawatir. Karena untuk average FPS dia dapatnya di 30 aja, dropnya itu bisa sampai nyentuh 30 FPS. Pakai cooling pun nggak nolong. Dropnya itu juga di angka 19 FPS, nggak playable. Dan untuk main game Genshin Impact selama sekitar 30 menit, seperti biasa kita tes suhu permukaannya, hasilnya adem. Suhu bagian depan itu cuma di 40,4 derajat Celcius, belakang tertingginya 41,3 derajat Celcius. Bahkan kalau kita coba record videonya 1080p 30 fps 30 menit, suhunya juga di bawah 40 derajat Celcius semua, baik depan ataupun belakang. Kalau untuk kapasitas baterainya masih sama di 5000 mAh dan untuk daya tahan baterainya masih lumayan awet sih. Dengan Genshin Impact selama 30 menit kita coba mainin itu berkurang sekitar 9%, PUBG 30 menit 6%, MLBB sama juga 6%. TikTok 30 menit berkurangnya 6%, tapi untuk YouTube dan juga Netflix berkurangnya 3%. Record video 30 menit tadi berkurangnya 10%. Kalau untuk waktu pengecasannya, dia ya seperti biasa Samsung nggak dapat adapter, jadi kita harus pakai adapter sendiri. Kita coba pakai adapter orinya Samsung 25 watt 0 ke 100%. Dia butuh waktu sekitar 1 jam 25 menit. Ya masih lumayan lah ya. Kameranya di atas kertas, spesifikasinya masih sama dengan 50 megapiksel wide, 5 megapiksel ultra wide, dan 2 megapikselnya gimmick, makro aja. Untuk selfie kameranya 13 megapiksel. Nah, ini kalau misalkan daylight, tapi masih agak-agak mendung sih ya. Kualitasnya seperti ini, dan untuk backlight, ya kalau untuk selfie videonya masih jadi satu ya. Muka saya sih masih kelihatan, tapi tembok dan juga langit di belakang itu jadi kayak menyatu gitu. Jadi HDR-nya untuk kamera depan agak kurang. Nah, untuk kualitasnya kalau digunakan untuk jalan seperti ini, dan karena 30 fps kalau digunakan frame yang bergerak cepat kayak gini, bagian belakang masih ada motion blur dan juga ada jitter-jitternya. Tapi untuk skin tone ketika daylight seperti ini udah cukup oke sih. Sekarang kita cobain untuk autofocus dan juga kamera belakangnya. Nah, ini kamera belakang seharusnya kayak gini tadi ya kalau misalkan HDR-nya bagus. Jadi temboknya itu terpisah gitu, separasi sama langitnya. Dan memang sekarang kondisinya agak mendung sih. Jadi tekstur-tekstur awannya agak kurang kelihatan. Tapi untuk fokusnya, kalau kita tembakkan ke sini, ini jaraknya mungkin sekitar ya 5 cm. Bokehnya masih oke ya videonya ya. Dan ketika record ini kita tuh ini 0,5, 1 kali dan 2 kali. Tapi pindah lensanya memang nggak kayak fitur flagship ya, yang bisa kayak transisi zoom in zoom out.
Ini langsung kayak tab gitu. Dan untuk autofocus, coba kita cek. Dari sini kita pindah ke sini. Autofocus masih oke. Ya, tapi karena 30 fps jadi patah-patahnya lumayan kerasa ya. Nih, coba lihat tembok putihnya nih. Tuh kan kayak ada patah-patah, kurang smooth gitu. Padahal ini pergerakannya udah lumayan pelan. Dan auto exposure-nya juga kadang kayak kurang stabil gitu tuh. Jadi perpindahan antara gelap ke terangnya masih kerasa agak kurang sih. Tapi kalau untuk stability-nya cukup oke. Dan kalau kita gunakan untuk nge-vlog pakai kamera belakang, nah ini tadi kalian bisa lihat perbedaannya kalau misalkan pakai selfie video dan juga main video kamera belakang. Kalau misalkan di tembok itu seharusnya sih separasinya lebih terlihat kalau pakai kamera belakang ya. Fitur lain kayak konektivitas jelas karena udah pakai Dimensity, jadi dia udah support sama 5G. Wi-Fi-nya pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5.3. Mau cari apa lagi? NFC jelas ada, fingerprint ada. Ya, sayangnya masih belum under display, masih jadi satu sama tombol power. Speaker dia ada jelas tapi masih mono. Buat harganya, mirip-mirip sama Galaxy A15 5G tahun lalu, 3 jutaan. Lebih tepatnya itu di 3,7 jutaan. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dengan harga yang mirip-mirip dari Samsung Galaxy A15 5G, upgrade-nya bisa dibilang lumayan lah, terutama di fitur security flagship-nya, Samsung Knox. HP-an itu jadi ngerasa aman. Security dan software update-nya juga dapat 6 tahun, layarnya Super AMOLED yang lebih gede sekarang di 6,7 inch, IP rating dapat di 5,4. Android-nya emang belum yang baru, belum Android 15, tapi One UI-nya udah dapat yang paling baru di 6.1. Chipset dapat upgrade juga. Tapi saran saya buat Samsung nih, mungkin ke depan untuk kelas harga 3 jutaan udah nggak usah pakai water drop lagi. Tolonglah, harusnya pakai punch hole. Karena ini sebenarnya hal simple tapi sering banget jadi bulian. Sama speaker ya, speakernya masih mono. Karena untuk kompetitornya di kelas 1 jutaan udah banyak yang pakai selfie kamera punch hole dan juga speakernya udah stereo. Soal adapter seperti biasa, walaupun di kelas entry level nggak dapat adapter juga. Tapi nanti di promo penjualnya bakalan dapat travel adapter 25 watt dan juga pakai data akses 125 GB buat 6 bulan yang totalnya 601.000. Lumayan. Soal performa memang dia bukan yang paling kenceng di kelasnya, tapi sekarang udah banyak kok customer yang nggak melulu soal price to performance. Karena di kelas harga 3 jutaan kalau kita ngomongin performa udah cukup banget. Sekarang pertanyaannya, apakah dia bisa menjadi HP dengan 3 jutaan terbaik di kelasnya? Kalau buat pengguna Samsung yang udah nggak bisa lepas dari One UI, jelas terbaik, no debat. Android paling aman juga masih dipegang Samsung dengan One UI dan Samsung Knox-nya. Kalau punya Samsung Galaxy A15, wajib upgrade atau enggak? Tergantung sih. Kalau butuh layar yang lebih gede dan juga fitur security yang kelas flagship, ya wajib upgrade. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.